Lagu seterusnya LPMI 143. Lagu seterusnya LPMI 197.
lagu pembuka kita, mari kita semua berdiri dan menyanyikan lagu dalam LPMI 165. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang berada dalam takhta kerajaan syurga, sekali lagi Bapa kami mengucap syukur kerana Engkau telah menjaga kami satu persatu sehingga kami dapat sampai ke Ka'bah-Mu pada petang ini. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau terus beserta dengan setiap satu kami, supaya kami akan dapat mendengar apa pelajaran yang akan disampaikan nanti itu, dan menjadi satu panduan kami sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali di dunia ini ya Bapa. Kami juga berterima kasih ya Bapa kerana Engkau telah memimpin Pastor Bernard sehingga dia telah selamat sampai di airport dan sekarang akan dalam perjalanan ke Ka'bah-Mu ini. Kami mohon supaya Engkau terus memberkati dia juga. Terima kasih Bapa kerana Engkau mencukupkan doa ini. Ampuni segala dosa kami. Dari itu kami mohon dalam nama Isa dan yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Thank you Aira sudah memimpin kita dalam puji-pujian tadi. Juga Mami Kuhub dan juga Puan Densia dan juga macam ada Mama Sepina juga tadi yang menyambut tetamu. Dan kita punya pianis, thank you Se Anol. Oke, sebelum kita macam si pastor belum berapa sampai, so kita teruskan dulu dengan special song. Kita persilakan The Psalms.
Selamat petang sekali lagi. Oke. Thank you. Itu bunga-bunga lupa saya bagi tahu. Macam kalau kamu perasan setiap 2 hari dia berubah tuh. Thank you Grandma, Grandpa Gub. Jadi kita tunggu-tunggu dulu si pastor. Nanti dia sampai, nanti kita akan teruskan kita punya acara. Oke, sebenarnya pastor sudah di SAS, mungkin sudah menyampai di sini. Walaupun last count calon baptisan kita yang kita akan sempurnakan pada hari Sabat ini ialah 14 dalam senarai. Dan mungkin ada eloknya bagi kita untuk doa khas untuk 14 orang calon ini. Saya dipahamkan ada beberapa di antara mereka ada di sini. So saya ingin jemput Pastor Shuking untuk doa khas untuk 14 calon baptisan kita. So kalau ada di antara mereka ada di sini, kami ingin berdoa khas untuk mereka dan ibu bapa mereka. Oke, mungkin tidak perlulah mereka duduk di depan, perlukah? Oke, Pastor Shuking, can you offer a special prayer for this 14 candidates for baptism this Sabat? Oke, Pastor kata coba berdiri yang sudah disenaraikan. Saya perhatikan ada Connor dan Kate di sini, Asher, ada yang di bilik sana? Oke, elok kalau kamu masuk di sini. Penceramah kita sudah datang. Terima kasih, masih tercungkap-cungkap beliau. Walaupun dia orang muda dan tiada masalah. Oke, at this time, please the calon yang ada di sini untuk datang ke depan di sini. Kami mau bawa kamu dalam doa khas. Oke, dan juga bagi mereka yang tidak hadir di sini, kita juga akan doakan mereka di dalam hati. Oke, persilakan. Mungkin mari kita semua tunduk kepala sementara saya doakan. Walaupun 3 orang saja ini, tapi biarlah mereka itu wakil kan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur Engkau senantiasa melindungi kami dan memelihara kami untuk datang ke tempat ini dengan tujuan menyatukan kami dalam kasih kurnia Tuhan melalui pelajaran yang akan kami dengar nanti. Pada saatnya Tuhan, hamba berdoa khusus untuk 14 calon baptisan yang akan menerima-Mu secara rasmi pada Sabat akan datang ini. Engkau sudah menyinari hati mereka dengan berita surga yang indah, yaitu keselamatan karena Yesus melalui pencurahan darahnya. Mereka akan menerima Dia melalui pembaptisan, dan kiranya Engkau melindungi mereka daripada gangguan-gangguan iblis ataupun segala rintangan yang akan menyebabkan iman mereka lembab ataupun tidak bertumbuh. Kiranya
memberkati mereka dengan kesihatan, memberkati juga ibu bapa mereka yang sudah membimbing mereka, dan juga guru sekolah guru Alkitab mereka yang sudah membimbing mereka dengan tekun. Kiranya rahmat surga akan terus menyinari mereka, dan perjalanan mereka nanti dalam pertumbuhan rohani akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami semua, membantu mereka dalam apa saja yang kami dapat layani mereka ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini melalui nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, once again, good evening. Saya rasa kita semua sudah disegarkan sejak dari 3 malam yang lalu. Dan saya percaya iman dan pengetahuan kita juga sudah diperbaharui. Dan kita mau juga diperbaharui dalam beberapa malam akan datang, dan juga akhirnya pada Sabat tengah hari. Untuk sebelum Pastor Bernard terus menyampaikan pelajaran beliau nanti, kita persilakan sekali lagi the Psalms, kalau boleh. Thank you.
Sudah semestinya kita begitu bersyukur dapat mendengar suara-suara yang begitu merdu. Ya, dan kita juga bersyukur sebab pastor dan family sudah selamat sampai dan sekarang ini berada bersama-sama dengan kita. Coba lembai-lembaikan tangan siapa yang masih bersemangat mau dengar pelajaran. Itu dia. Oke. Saya pasti kita mau terus disegarkan. Boleh kita teruskan barangkali. Oke, alright. Thank you the Psalms yang sentiasa memberikan kita alunan musik yang begitu baik. Ini baru lagu yang pertama ada lagi lagu-lagu orang ini. Ya. So, terima kasih Pastor Bernard, begitu penat tapi demi pelayanan dia sentiasa terus ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita persilakan Pastor Bernard. Baik, shalom, selamat malam semua. Ya, memang saya tercungap-cungap. Ya, tetapi puji Tuhan, perjalanan agak baik juga dari airport langsung ke sini. Cuma sana Berungis itu adalah masih mau 30 menit sampai di sini. Kalau ikut betul awal sampai, tetapi bila sampai di sana ya begitulah. Apapun yang penting kita sudah bersama-sama. Nah, satu juga tadi berteriak di dalam kapal. Tadi karena kan cuaca di atas tadi itu, wah, pada waktu kapal itu pada satu masa itu begini, oh, bagaimana saya tidak tahu bagaimana perasaan kan. Melanggar itu awan lagi, kebetulan sebelah saya itu si Rachel, bukan Rachel, Elder Rossi, kebetulan sama-sama flight. Tetapi yang di belakang itu banyaklah berteriak karena kapal cuaca tidak baik pada waktu itu. Apapun, puji Tuhan karena selamat. Dalam hati saya dalam kapal tadi itu kada pada pinturug gohile sawat. Karena kalau pinturug di atas itu maksudnya lambat. Tapi puji Tuhan, dia touchdown pada waktu itu pukul 6.27. Ya, 6.27 dan sengaja saya tidak simpan barang saya di luggage. Kalau simpan memang lambat lagi menunggu. Tapi saya jalan terus dan Tuhan sampai di sini. Tapi mohon maaf lambat sedikit ya. Apapun, terima kasih atas kesempatan melayani pada malam ini. Harvest 2025. Saya percaya ini sudah menjadi pembakar semangat kita untuk melayani khususnya tahun 2025 ini. Karena saya percaya ini juga adalah inisiatif kita khususnya di gereja ini untuk terus menuai jiwa. Dan puji Tuhan sudah ada 14 jiwa yang sudah didoakan tadi. Dan saya percaya jika izin Tuhan ada lagi yang mungkin akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat malam juga sahabat-sahabat yang mengikuti secara online. Terima kasih karena terus setia dan semangat mengikuti perkabaran pada malam ini. Tema kita kabar baik penuh pengharapan. Pada malam pertama kita telah mempelajari mengenai dengan pahaman-pahaman yang membingungkan, menyesatkan. Kemudian malam kedua, Pastor
Pastor Kozani menyampaikan pelajaran tentang keluarga. Dan semalam saya juga sebenarnya mengikuti secara online. Pastor Herbert telah menyampaikan pelajaran yang berkaitan dengan belia. Nah, pada malam ini kabar baik yang penuh pengharapan yang saya ingin mau sampaikan adalah menjadi gereja yang bertumbuh di akhir zaman. Saya ubah sedikit tajuk yang diberikan oleh Elder Nasko. Saya ubah tajuk seperti ini, tapi isinya ada di sana. Jadi menjadi gereja yang bertumbuh di akhir zaman. Pertanyaannya ialah, bagaimana gereja pengasaan itu boleh bertumbuh dengan pesat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana gereja pengasaan itu bukan saja bertumbuh dari segi jumlah keanggotanya, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana gereja ini, bila saya sebut gereja, itu merupakan anggotanya, keluarganya. Bagaimana anggota itu terus boleh bertumbuh di dalam rohani, supaya iman percaya setiap anggota gereja di sini akan tetap kuat berhadapan dengan cabaran di depan. Untuk membahas pelajaran pada malam ini, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersedia untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di dalam gereja ini. Urapi juga anak-anak Tuhan yang mengikuti secara online. Sehingga kami mengerti, sehingga kami fokus, kami tenang mengikuti pelajaran pada malam ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, saya ingin mulai dengan firman Tuhan ini dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin. Anggota gereja pengasaan, mari kita bertahan sampai kesudahannya. Kesudahan yang bagaimana? Mungkin saja saudara, kesudahan kita itu adalah kita akan mati sebelum Tuhan datang. Atau kita akan terus hidup. Pada waktu Tuhan datang kedua kali nanti, kita tetap bertahan, kita tetap setia, kita tetap di dalam gereja yang terus membangun setia kepada Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan pada malam ini saudara terus membangun motivasi, semangat kepada kita untuk tetap setia, bertahan, mempertahankan kebenaran, mempertahankan iman percaya kita di gereja ini sampailah kedatangan Tuhan kedua kali. Di akhir zaman cabaran rohani semakin nyata. Gereja tidak boleh statik sahaja. Untuk bertahan, gereja harus bertumbuh secara rohani, iman, kesatuan dan keberanian. Jika kita membaca saudara dalam Kisah 2 pasal 41 dan 47, ini merupakan kisah atau cerita cara hidup jemaat yang pertama. Namun saya boleh simpulkan saudara, di dalam pembacaan ini adalah gereja yang bertumbuh dalam konteks Alkitab, dalam kisah ini bukan saja bermaksud pertambahan dari segi jumlah, tetapi terutama pertumbuhan rohani, pembentukan watak, perpaduan, misi dan kematangan iman. Itu makanya pembahasan kita, gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang mengakar kuat di dalam firman Tuhan. Tanpa pertumbuhan dalam pengenalan akan firman Tuhan, gereja akan mudah disesatkan oleh ajaran palsu dengan kompromi moral dan tekanan dunia. Matius 24 ayat 11, akan datang banyak nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Saudara, inilah yang menjadi cabaran sebenarnya. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Bagaimana gereja pengasaan ini mempertahankan anak-anak. Bagaimana gereja ini mempertahankan anggota gereja supaya mereka itu tetap kuat, supaya mereka itu tetap setia kepada Tuhan, tidak mudah disesatkan. Itu makanya sebagai sebuah gereja yang besar, mari kita belajar pada malam ini bagaimana kita menghadapi cabaran. Apa cabaran menjadi gereja yang bertumbuh? Ini soalan-soalan yang kita akan jawab hari ini. Bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh? Apa kesan jika gereja pengasaan itu bertumbuh? Dan apa kesannya jika gereja ini tidak bertumbuh?
Firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian dalam Matius 16 ayat 4-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan menguasainya. Saudara, saya tertarik dengan tulisan Ellen White di dalam The Acts of Apostle, page 9, yang mengatakan, the church is God's appointed agency for the salvation of men. Amin. Gereja adalah saluran yang ditetapkan Tuhan untuk keselamatan manusia. Gereja diatur untuk pelayanan dan misinya ialah membawa Injil kepada dunia. Itu makanya saudara, keberadaan gereja pengasaan di tempat ini adalah saluran berkat untuk masyarakat sekeliling. Keberadaan Anda bersembayang datang di sini adalah dengan satu tujuan, supaya kita boleh menyampaikan kabar gembira, kabar baik, kabar keselamatan, Injil itu kepada dunia. Dan dunia kita ini saudara mungkin saja adalah jiran kita. Jika mana mungkin masih ada anggota-anggota atau sahabat kita yang belum mendengar firman Tuhan di tempat ini. Inilah pelayanan kita. Disinilah kita akan melakukannya melalui gereja ini, supaya jiwa-jiwa di luar sana akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan. Dunia bergerak cepat dengan teknologi, hiburan, materialisme, dan berbagai cabaran rohani. Tuhan tetap memanggil kita untuk menjadi gereja yang bertumbuh. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan telah menempatkan gereja ini untuk menjadi terang kepada orang lain. Anda berada di sini tujuannya adalah untuk menjadi terang. Walaupun kita berada di dalam dunia yang begitu pantasnya teknologi, begitu banyaknya hiburan, begitu banyaknya hal-hal yang ingin membawa kita menjauhi Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita di sini harus tetap bercahaya supaya kita boleh menerangi orang lain. Pertumbuhan gereja bukan sekadar soal jumlah anggota, tetapi lebih kepada pertumbuhan iman, kasih dan kesaksian hidup. Pertumbuhan rohani dan pertumbuhan dalam jumlah bukanlah hasil usaha manusia semata-mata, melainkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu makanya mari kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi terang, supaya kita boleh memantulkan kasih Tuhan kepada orang lain, sehingga orang akan melihat, oh, gereja pengasaan itu bertumbuh dengan pesat. Bukan saja dari segi jumlah, tetapi dari segi rohaninya. Mereka akan melihat, oh, Elder Nasko adalah elder yang saya hormati. Amin. Anggota akan melihat, orang-orang di luar akan melihat, oh, di sana tuh luar biasa pelayanan mereka. Saudara, ilustrasi. Kalau kita lihat tumbuhan ini disiram dengan banyak air, disiram dengan ngam air, atau tiada air. Ya, bayangkan sebuah pokok kecil yang ditanam di kebun. Jika disiram, diberi cahaya matahari dan dijaga, ia akan bertumbuh dan berbuah. Tapi jika ia dibiarkan, ia akan kering, layu dan akhirnya mati. Demikian juga gereja Tuhan. Pertumbuhan memerlukan perhatian. Pertumbuhan gereja memerlukan penjagaan pemeliharaan. Pertumbuhan gereja memerlukan pengorbanan daripada para anggota. Itu makanya untuk gereja, supaya gereja itu bertumbuh, kita harus jaga, kita harus pelihara, dan kita berkorban di dalam hal-hal yang perlu kita lakukan. Itu makanya mari kita lihat beberapa cabaran gereja. Saya tidak tahu apakah ini juga menjadi cabaran di gereja Anda, tetapi biarlah ini juga mungkin membuka pikiran kita
bahwa ini boleh saja terjadi di kalangan gereja. Cabaran gereja kita, sekularisme dan materialisme. Dunia lebih mementingkan harta daripada Tuhan. Ada kajian oleh Barna State of the Church Report 2020. Dia mengatakan di sini, the Christian church is struggling to influence a culture that is increasingly resistant to spiritual authority, particularly among younger generation. 48% orang dewasa Amerika setuju bahwa agama tidak penting dalam kehidupan modern. 20% Gen Z yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak boleh disangkal. Lihat peratusannya saudara. Ini memberi sedikit indikasi kepada kita bahwa pemikiran manusia semakin sekularisme. Pemikiran manusia semakin material dengan hal-hal yang keduniawian. Itu yang pertama saudara. Yang keduanya yang mungkin menjadi cabaran gereja kita adalah hiburan dan kesibukan. Kita harus kita tidak dilarang untuk menjadi kaya. Kita tidak dilarang untuk mencari uang. Tetapi itu poin pertama tadi ya. Tetapi kalau uang, kalau harta materialisme itu lebih besar daripada keyakinan kita kepada Tuhan, itu yang berbahaya. Yang keduanya adalah hiburan dan kesibukan. Oh sibuk nopo. Ya, membuat banyak orang lupa akan doa, firman dan ibadah karena sangat sibuk dengan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi keutamaannya lebih besar daripada kebenaran. Ya, ini memberikan cabaran. Mungkin teknologi, kalau orang muda itu game dan sebagainya. Dan ada juga saudara, saya perhatikan. Ada juga para pemimpin kita ya pastor-pastor muda kita yang mungkin masih lagi tertarik dengan game-game. Ya. Jadi mungkin ini perlu disedarkan. Bukan saja mereka tetapi kita. Mari kita tanya diri kita. Berapa peratus saya untuk Tuhan? Berapa peratus saya untuk sosial saya? Itu makanya di jabatan penatalan ini tuh kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menggunakan hiburan, bagaimana kita menggunakan handphone dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu lagi kajian oleh Barna The Busy Christian Life Study. Ya, dia katakan busyness is the enemy of spirituality. People often sacrifice spiritual practices not because they reject God, but because they are overwhelmed by life. Di mana 60% orang Kristen aktif mengakui bahwa mereka terlalu sibuk untuk berdoa, membaca Alkitab secara konsisten. 34% hanya menghadiri gereja sebulan sekali atau kurang. Ini Kristen secara keseluruhan ya. Tetapi mungkin saja ini kalau kita tanya diri kita. Ya, mari kita tanya. Bagaimana kesibukan saya? Ya. Sehingga tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk pergi gereja mungkin, tidak ada waktu untuk berbakti dalam keluarga dan sebagainya. Itu makanya ini menjadi cabaran. Cabaran yang ketiga, dosa dan kompromi. Godaan dunia membuat iman menjadi suam-suam kuku. Ya, dosa dan kompromi. Kajian juga Barna Commentary 2021 dia katakan, there is a growing number of Christians who believe in God but live as though He doesn't exist. This practical atheism has created a lukewarm church. Saudara, 25% self-identified Christian practice their faith actively, regularly, church, prayer, Bible. 25% saja. 40% believe says they have drifted spiritually in the past year. Saudara, saya harap ini tidak terjadi dalam hidup kita.
Karena ini boleh menarik, yaitu dosa. Hal-hal yang menarik. Hal-hal yang membuatkan kita tertarik kepada kita, membuatkan kita jatuh daripada kita datang kepada Tuhan. Kita perlu ingat saudara, bahwa dosa itu kalau tidak menarik, dosa itu kalau tidak menggairahkan, itu bukan dosa. Karena dosa itu menariklah, membuatkan orang itu akan menjauhi Tuhan. Dosa itu menariklah, membuatkan anggota gereja juga akan jatuh. Karena hal-hal yang menarik dari luar. Itu makanya mari kita ingatkan diri kita supaya ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kemudian cabaran yang seterusnya. Ini juga ya, saya tidak tahu apakah ini terjadi, tetapi ini terjadi di beberapa gereja kita. Polarisasi dan ekstremisme ya. Polarisasi dan ekstrim ya. Firman Tuhan katakan, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3:16. Saya masih ingat pada waktu pernah saya melawat di satu gereja di Indonesia dan saya diundang untuk berkhotbah. Dan penatua atau elders itu bercerita dengan saya setelah habis khotbah, ya, cerita bukan di gereja di sana tetapi ada di gereja di tempat yang lain. Di mana gereja itu berpecah karena pasal kedudukan jam saja. Satu elder itu mau jam itu di sini, satu elder itu mau jam di sana, satu lagi mau di sana, macam-macam. Sehingga ada yang sepertinya memaksa, sehingga merasa bahwa idenya yang terbaik, sehingga dia memaksa bahwa kamu mesti ikut dengan saya, dan membuatkan gereja itu berpecah. Karena polarisasi, ekstrim itu menggantikan kasih dengan fanatisme. Ekstrim, baik dalam doktrin, gaya hidup atau ideologi, menggantikan pusat Injil dengan agenda pribadi. Ketika gereja lebih fokus pada ideologi tertentu daripada Injil Yesus Kristus, maka pesan kasih, pengampunan dan pertobatan menjadi kabur. Injil bukan lagi kabar baik untuk semua, tetapi hanya untuk kelompok tertentu saja. Karena sangat-sangat ini memberikan kesan. Oh, kalau kau tidak vegetarian tidak masuk surga, oh. Oh, kalau kau tidak begini, oh kau tidak akan selamat. Oh, kalau kau buat begini salah itu. Saudara, inilah hal yang ekstrim yang harus kita elakkan. Kemudian polarisasi. Kita melihat lawan bukan saudara. Itu makanya satu mau jam di sana, satu mau jam di sana. Dia rasa dia punya ide itu lebih baik. Dia rasa dia punya ide itulah yang terbaik dan harus disokong. Sehingga gereja itu berpecah. Polarisasi membuat jemaat melihat sesamanya sebagai yang berbeza atau bahkan musuh. Di dalam perbezaan pandangan kasih hilang. Bukannya merangkul dan membangun satu sama lain, kita saling menjatuhkan. Akibatnya gereja menjadi tempat yang tidak aman secara emosi dan rohani bagi mereka yang mencari kebenaran dan kasih Kristus. Kalau dia terus terang mungkin kita nampak kan. Tetapi ada pribadi-pribadi ini yang mungkin di depannya itu sepertinya apa? Sepertinya begitu baik sekali. Tetapi di belakang idenya itu lebih baik daripada Elder Nasko. Sehingga kabar-kabar katanya itu lebih hebat bila orang dengar. Dan inilah yang sebenarnya kadang-kadang boleh menjatuhkan gereja. Kalau kita melihat lawan bukan saudara. Faith Leadership in Divided Culture 2021 daripada Bana Group katakan, mereka menemukan ramai pemimpin gereja berasa tidak bersedia untuk menghadapi tekanan daripada isu-isu politik dan sosial yang memecah belahkan jemaah. 38% pastor menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan meletak jawatan disebabkan konflik dalaman dan tekanan yang melampau.
Banyak gereja kehilangan relevansi karena terjerat dalam perdebatan politik yang memecah belahkan umat. Berpolitik dalam gereja, ekstrim di dalam gereja. Sehingga ada 38 pastor ini yang mau berhenti. Saya tidak tahu pernah kamu mendengar kisah dalam satu gereja. Ya, pastor itu di dalam gereja tidak pernah dihormati. Sehingga pastor itu merasa tertekan. Sehingga dia sanggup untuk apa? Belum pun sampai 5 tahun, baru 1 tahun. Sudah tulis surat, pastor, ministerial, saya mau pindah. Saya tidak tahan dengan apa? Perpecahan di gereja. Polarisasi, ekstrim, politik. Sehingga memberi tekanan kepadanya. Lifeway Research juga mengatakan, 2022, why church goers stop attending church. Mereka menemukan konflik internal dan isu ideologi menjadi salah satu penyebab utama kehadiran menurun. Ada pemimpin-pemimpin anggota yang merasa idea dia lebih hebat daripada Alkitab. Dia merasa bahwa idea dia atau teologi yang dia paham itu, mesti begini dan begini. Sehingga itu memecah belahkan. Banyak gereja gagal menavigasi ketegangan akibat COVID-19, politik, dan perbedaan nilai antara generasi. Dan ini saudara, saya pikir kita perlu hati-hati. Kemudian Pew Research Center juga, mereka membuat kajian 2021 hingga 2022. Mereka menemukan peningkatan jumlah golongan nuns. Nuns ini yaitu mereka yang tidak berafiliasi dengan mana-mana agama. Sebagiannya disebabkan oleh tanggapan bahwa gereja terlalu bersifat politik dan ekstrim. Ramai anak muda meninggalkan gereja karena merasakan gereja tidak terbuka untuk berdialog atau terlalu kaku dalam pendekatan sosialnya. Saudara, saya harap ini tidak terjadi untuk belia kita di sini. Karena kadang-kadang saya pernah mendengar gereja itu hanya orang tua saja semua. Haranga tanak di elder yang muda-muda. Pernah saya bertanya kenapa itu terjadi? Mila lawanan nila legend-legend kah? Atau put nepa ide dia. Kalau kami orang muda ini mau melakukan sesuatu tidak diterima. Itu menyebabkan orang muda itu melari. Itu makanya mereka merasakan tanggapan bahwa gereja terlalu bersifat politik dan ekstrim. Menghakimi nepa gereja pengasaan yoh kah? Asal berkhotbah dengar elder nasko, saya yang kena timbak ini kah? So ini menyebabkan mungkin orang muda. Itu makanya biarlah ini terus mengingatkan pada kita. Saya yakin percaya ini tidak terjadi di gereja ini. Amin. Kemudian soalan kedua, bagaimana gereja boleh bertumbuh di tengah cabaran ini? Jadi bagaimana supaya gereja pengasaan itu boleh bertumbuh dengan pesat? Walaupun banyak cabaran yang kita sudah pelajari, banyak lagi cabaran sebenarnya, tetapi saya pikir kita boleh pelajari itu bersama-sama. Nah, malam ini bagaimana gereja ini boleh bertumbuh di tengah cabaran? Pertama, key poinnya adalah mari kita tempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Amin. Apa maksud tempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup? Kita mengundang Roh Kudus menjadi pemimpin. Kisah 1 ayat 8 ya. Ini adalah kekuatan kita. Bila kita katakan, bila kita terapkan di dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa Tuhan yang pertama, maka saudara, apapun pilihan, apapun keputusan kita, apapun yang kita pikir, kita akan selalu mendahulukan Tuhan. Kita akan tidak akan mendahulukan ide yang lebih baik. Saya tidak akan mendahulukan ekstrim saya. Tidak akan mendahulukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Karena kita akan selalu berpikir apa? Tempatkan Tuhan yang pertama. Bila kita tempatkan Tuhan yang pertama, itu akan selalu memberi damai kepada kita. Tenang. Walaupun mungkin idea Elder Nasko itu tidak ngam. Tetapi tenang saja. Boleh berjumpa dengan dia, berbincang, kamu boleh berbincang. Itu makanya tempatkan Tuhan yang pertama. Firman Tuhan kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, poinnya di sini adalah kalau kita tempatkan Tuhan yang pertama, mengundang Dia menguasai hidup kita, memimpin pikiran kita, hati, pilihan, keputusan kita, kita akan selalu melihat Tuhan yang pertama, bukan ego saya, bukan ekstrim saya, bukan ide saya, tetapi melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan. Kedua, bagaimana gereja pengasahan bertumbuh di tengah cabaran? Praktikan kasih dan persaudaraan sejati. Amin. Inilah yang sebenarnya bagi saya pribadi, inilah salah satu kunci yang terbesar supaya gereja kita ini akan boleh bertumbuh. Kita harus mempraktikan kasih. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ingat saudara, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Karakter Tuhan itu adalah kasih. Itu makanya kalau kita baca Galatia 5, 22-23, 9 buah roh itu adalah kasih Tuhan. Supaya gereja kita bertumbuh, mari kita praktikan 9 buah roh tersebut. Inilah poinnya. Ketiga, bagaimana gereja pengasahan boleh bertumbuh di tengah cabaran? Pelihara kesatuan tubuh Kristus. Usahakanlah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2. Usahakanlah memelihara kesatuan roh. Saudara, yang menjadi masalah itu kadang-kadang adalah apabila kita merasa bahwa ide kita itu lebih baik. Kita merasa cadangan kita itu lebih baik dari dia. Maka bila cadangan kita, saranan kita itu tidak diterima, kekecewaan itu terjadi. Seringkali offshoot terjadi saudara karena kecewa, idenya tidak diterima. Seringkali perpecahan gereja itu terjadi sehingga gereja itu berpecah lagi, buka lagi di sana, buka di sana, sedangkan baru 200 meter. Itu terjadi karena apa? Tidak menjaga kesatuan. Dia merasa bahwa dia lebih hebat. Poin keempat, bagaimana gereja pengasahan boleh bertumbuh di tengah cabaran? Rendah hatilah dan bersedia mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1:19. Amin. Artinya marilah kita merendah diri. Inilah sifat Kristus, sifat Tuhan. Karena kalau kita tidak merendah diri, secara direct saudara, kita tidak mengikuti sifat Tuhan. Sedangkan Tuhan mau supaya kita mengikuti karakternya. Supaya gereja bertumbuh, mari kita merendahkan diri. Merendahkan diri bukan dipijak-pijak, tetapi dengan cara yang beretika. Supaya kita boleh membangun gereja itu bersama-sama. Kalau memang ada ide yang bagus, apa kata kalau begini? Apa kata kalau begini? Apa kata kalau begini? Sebab kadang-kadang kata ini boleh menyakiti hati. Kadang-kadang cara kita menyatakan itu boleh menyakiti hati orang lain. Tapi bila kita merendahkan diri, menempatkan Tuhan yang pertama, mempraktikkan kesatuan, mempraktikkan kasih, ini akan berikutan. Kita akan merasa selalu merendah diri. Apa-apapun yang terjadi dalam gereja dilakukan dalam perbincangan. Poin yang kelima, bagaimana gereja boleh bertumbuh di tengah cabaran? Mari kita rajin mempelajari firman dan doa. Kisah 2:42. Kisah 2:42 katakan mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan, ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat. Kenapa saudara saya ambil poin ini? Karena semakin banyak kita mempelajari firman Tuhan, semakin banyak kita berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan gereja, mendoakan anggota, saudara, tinggi hati itu akan turun. Apabila kita belajar firman, karena firman itu menunjukkan kesalahan, firman itu menunjukkan dosa, firman itu menunjukkan kotoran dalam diri kita, kita akan selalu mengingat bahwa kita merendahkan diri.
Sehingga kita terus boleh mengetahui sifat Tuhan, mengetahui karakter Tuhan, dan itu akan tertanam dalam diri kita. Sehingga bila anggota semua gereja seperti itu, rajin belajar Alkitab, datang kebaktian, rajin berdoa. Bayangkan kalau semua mempunyai pemikiran seperti itu, gereja ini akan tumbuh luar biasa. Amin. Poin yang keenam terakhir dalam persoalan yang kedua. Bagaimana gereja boleh bertumbuh di tengah cabaran, bersaksi dan lakukan misi Tuhan. Matius 28, 19 hingga 20. Praktikal pada orang lain. Artinya apa? Kita boleh baca ini Matius 28, 19. Karena itu pergilah. Saya pikir semua kita tahu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Poinnya di sini adalah bila kita mempelajari firman Tuhan, bila kita berdoa, bila kita merendahkan diri, bila kita kuatkan kesatuan kita, kasih, saudara, iman percaya kita tidak lengkap kalau kita tidak saksikan itu kepada orang lain. Itu makanya sia-sia semua yang saya sebutkan tadi kalau kita tidak menyatakan kabar baik itu kepada orang lain. Itu makanya tanggung jawab kita sebagai anggota gereja. Supaya gereja itu bertumbuh sempurna lengkap, kita harus menjadi saksi kepada seluruh dunia. Kita harus menjadi saksi kepada jiran kita. Supaya mereka juga melihat bagaimana pertumbuhan di gereja ini pesat membangun karena Tuhan yang memimpin. Soalan ketiga secara ringkas. Apa kesannya gereja yang bertumbuh? 4 poin di sana. Kesannya apa? Nama Tuhan akan dimuliakan di dalam gereja ini. Amin. Nama Tuhan akan ditinggikan. Matius 5:16 kita boleh baca ya. Kedua, kesan gereja yang bertumbuh. Jemaat saling menguatkan, saling menopang dalam kasih. Galatia 4:2, Roma 12:10. Ketiga, masyarakat sekeliling merasakan terang Kristus melalui kesaksian hidup kita atau gereja. Matius 5:14, Efesus 5:8 hingga 9. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Saudara, inilah tujuan kita sebenarnya. Sebab bila gereja kita bertumbuh, anggotanya setia pada Tuhan, anggotanya menyerupai karakter Kristus, kerajaan sorga menjadi bahagian kita. Dan orang akan melihat, oh sonong nemeti anggota gereja pangasaan. Oh sonong meti anggota dohilo rajin atau menulung. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan akan dengar kepada setiap Tuhan akan dengar. Apabila ada orang akan mengatakan bahwa gereja ini kasih di sini luar biasa. Kesannya kalau gereja tidak bertumbuh, apa yang terjadi? Polarisasi ada, ekstrim di sana ada, tidak bersatu, limut mengelimut, saling menjatuhkan. Gereja itu akan menjadi apa? Suam-suam. Tidak juga sejuk, tidak juga panas. Suam-suam itu Laodikia. Akan dibuang. Wahyu 3:16 kita boleh baca. Apalagi kesannya hilang pengaruh dalam masyarakat. Gorong no ketua gereja mau ginum kah? Gorong no ketua gereja kami palaki. Cakap Jerman pula saya. Pemimpin gereja, pastor di sana pun memandu pun mempelak buduh punya driver kah? Ada orang lain yang dekat dengan kita sebelah. Anggota menjadi lemah dan iman mudah digoncang. Apalagi kalau gereja itu masing-masing ketuanya tidak sekepala. Akan bergaduh, bukan bergaduh mungkin bertumbuk. Tetapi ada yang tiap gereja, adalah yang sakit hati, adalah yang semua gereja hitim, sembayangan. Depan gereja saja, tetapi Tanjung Arut sembayangan, tinggal di Manggatal. Ya. Akhirnya gereja tinggal nama, tetapi kehilangan kuasa rohani. Wahyu 3:16. Saudara, saya harap ini tidak terjadi di gereja ini. Ini hanya pembelajaran kita supaya kita akan tetap mempertahankan kesatuan di gereja. Saya ingin akhiri dengan ilustrasi ini. Sebuah rumah api di tepi pantai dibina untuk menuntun kapal supaya tidak karam. Selama rumah api itu menyala, banyak nyawa selamat.
Namun ketika penjaganya lalai dan lampu padam, kapal-kapal karam, gereja adalah rumah api rohani. Jika ia tidak menyala, banyak jiwa di sekitar kita akan karam dalam dosa. Saudara, inilah doa dan harapan saya. Biarlah gereja ini menjadi rumah api. Biarlah gereja ini menjadi terang kepada sekeliling. Jangan padamkan iman, percaya, kasih di dalam gereja ini. Karena kalau itu dipadamkan seperti mana ilustrasi ini, kapal-kapal itu akan karam. Mungkin karam itu mungkin anak-anak kita. Mungkin yang karam itu adalah istri kita, suami kita. Mungkin yang karam itu adalah ibu bapak atau jiran kita. Karena tidak ada kasih di dalam gereja itu. Tidak ada cahaya di dalam gereja itu. Tetapi kalau kita pertahankan, nyala terang di dalam gereja itu, orang yang akan di sekeliling kita, anak-anak kita akan tetap kuat. Doa dan harapan saya dalam tulisan Ellen White, gereja yang hidup adalah gereja yang bekerja. Mari kita bekerja. Bekerja bukan seperti hal dunia, tetapi bekerja untuk Tuhan. Mari kita terus melayani. Mari kita terus mempertahankan anak-anak kita. Mari kita terus mempertahankan cahaya. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi gereja yang diam dan puas diri semata-mata. Tetapi Dia memanggil kita untuk menjadi terang dan garam di dunia. Perbaharui komitmen hari ini untuk bertumbuh secara pribadi bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja pengasaan. Doa saya terakhir, jadikan gereja pengasaan gereja yang hidup, gereja yang aktif, gereja yang bertumbuh dan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita semua berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Sementara kami mendengar mempelajari firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Sehingga pelajaran ini kalaupun tidak 100% kami faham, tetapi yang paling penting, Tuhan sudah menanamkan yang terbaik di dalam diri kami, hati dan pikiran kami. Pulanglah bersama dengan kami ya Tuhan dengan satu komitmen semangat yang berkobar-kobar. Untuk tetap setia, untuk tetap mempertahankan kesatuan, kasih, kesatuan di gereja pengasaan ini. Walaupun mungkin banyak cabaran, tetapi kami yakin dan percaya, cabaran itu hanya cabaran. Kami semua boleh menghadapinya karena Tuhan adalah Tuhan yang pertama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati gereja ini, memberkati pastor daerahnya, memberkati elders, pemimpin-pemimpin, anggota gereja, anak-anak semua. Sehingga kami terus boleh bersatu, menyatakan kasih Kristus kepada masyarakat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga perjalanan kami pulang, sehingga kami selamat tiba di rumah, kami boleh beristirahat tidur, dan besok sekiranya izin-Mu, kami boleh bangun, kami boleh meneruskan pekerjaan dan pelayanan kami. Tetapi kalaupun kami menghembuskan nafas terakhir pada malam ini, Tuhan, kami sudah berdamai dengan Engkau. Apapun yang terjadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar tadi ya kita sudah pun jelaskan antara lain cabaran-cabaran yang menghalang pertumbuhan sesebuah gereja ataupun kerohanian seseorang umat Tuhan. Dan sebentar tadi juga kita diberikan solusi-solusi bagi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, termasuklah gereja.
Saya ada satu buku di sini, tebal, mahal. Tapi ada sudah yang mendapatnya tempo hari, itu dikecualikan daripada menjawab. Soalan saya, berikan satu cabaran yang dihadapi oleh gereja masa kini. Satu saja, banyak yang disenaraikan oleh pastor tadi. Berdiri dan beri jawaban. Berdiri dan terima buku ini daripada pastor. Kalau saya berdiri, saya berdiri. Di mana kita dengar tadi ya? Ada? Berdiri dan jawab. No, Linda cannot. You got your prize already. Okay, Cikgu Arnold. Betul Pastor? Terimakan buku ini daripada Pastor. Oke, seperti semalamnya juga kita di Pangasahan ini ingin memberi sedikit oleh-oleh kepada Pastor Bernard yang datang jauh daripada Semenanjung. Dan sebentar tadi tercungap beliau masuk ke dalam gereja. Itulah pelayanan, itulah semangat. So, kita ada? Ada lagi hadiah untuk besoknya. Oke, sila dapatkan hadiah kita itu, Cikgu Robin. Oh, itu hadiah istimewa. Ada kan satu? Ada di almari. Pastor Bernard sebenarnya adalah kawan baik saya. Dia suka makan ngiucap. Jangan marah ya istrinya. Tapi dia seorang yang peramah, senang diminta khidmat. Apabila saya bertemu dengan beliau, dia kata, bila kamu mau. So itulah semangat. Dan sesungguhnya kita mendapat sesuatu yang bermanfaat pada malam ini. Dan marilah kita wujudkan kesatuan yang begitu tinggi sekali di gereja ini. Dan seterusnya Bendahari, tolong berikan. Dia apa? Oke, Elder Kalila. Maaf ya Pastor, dia punya bag. Elder Kelly bilang kalau tak marak kembalikan, kami akan ganti dengan yang boleh marak. Oke. Dan saya ingat dari KL lagi, Pastor belum makan lagi. Tambahan pula kapal terbang mau jatuh. Dan jam lagi di Burungis. Kita ucapkan terima kasih kepada istrinya oleh karena membawa Pastor Bernard selamat sampai ke tempat kita di sini. Sebenarnya bapak istri dia ini membuat roda basikal saya 8.
oleh karena dia langgarkan pokok kelapa di sekolah rendah Tenghilan. Saya tidak lupa, saya tak marah bapak dia kawan baik saya. Oke, demikian. Terima kasih ya Pastor. Kita jumpa lagi hari esok dan hari Sabat, dan harap kami boleh cari hadiah lagi untuk Pastor. Oke, itu jenaka saja. Mari bagi yang ada membawa makanan dan yang tidak bawa makanan, mari kita ke belakang sana untuk makan bersama dengan Pastor. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi esok.